Kau wanita. Jingning, kau wanita kejam. Beraninya kau melukai cucuku. Li Fan ibu angkat Qin Shi. Hari ini, putuskan untuk Qin Jaiku dan membersihkan keluarga. Jiangling ibu tiri yang jahat. Aku. Bukan aku, itu bukan aku. Pukul kau sampai mati. Saudara-saudara, Qin Yuanmei putri Li Fan. kakakku untuk mencari uang sudah tinggal di pabrik. Siapa sangka wanita ini akan begitu tidak berperasaan. Qin Yun putri Qin Shi. Keponakanku sakit, tapi dia menolak membayar. Perlakuan ibu tiri memang benar-benar kejam. Jika aku adalah Qin Jai, aku akan menyeretnya keluar mesin pres kandang babi. Pukul saja dia sampai mati. Pukul dia sampai mati. Pukuli dia sampai mati. Pukul dia sampai mati. Pet gila macam apa ini? Jiangling kepala departemen di rumah sakit Qingbei. Labu bisu ini ternyata memiliki nama yang sama denganku. Kakak ipar dan ibu angkat pemeran utama pria. Benar-benar mengencingi kepalanya. Dia bahkan tak bisa ucap sepatah kata. Kalau itu aku akan mencelupkan tombak ke kotoran. Dan siapapun yang kutikam akan mati. Dia hidup. Dia hidup. Bagaimana ini persis? Seperti drama TV yang kutonton. Mungkinkah aku telah bertransmigrasi? Transmigrasi kepalamu. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Baru saja kau pura-pura mati. Sekarang kau pura-pura gila. Mengapa kau menatap? Jika kau menatap lagi, aku akan mencungkil bola matamu dan menariknya keluar. Drama TV busuk ini, aku bisa menghafalnya di luar kepala. Bagaimana aku bisa biarkanmu menindasku? Kakak, ada apa denganmu? Xiaoyun, dia menderita pneumonia. Dia perlu ke rumah sakit provinsi. Perkiraan konservatif 3.000. 3.000. 3.000. Seluruh desa digabungkan. Kita tidak bisa mengumpulkan sebanyak itu. Benar. Siapa yang punya uang sebanyak itu di rumah? Qin Yuanmei, kau benar-benar terlihat buruk. Penuh dengan trik jahat satu demi satu. Hei kau, anak ini, yang dia alami sama sekali bukan pneumonia. Sebaliknya tenggorokannya tersumbat oleh benda asing. Kita harus segera menggunakan manuver Heimlich. Kau yang bahkan tidak bisa membaca. Berbicara tentang penyulat atau ibu laut, siapa di sini percaya padamu? Kamu mencoba mengusirku sekarang. Dengan mempermainkan nyawa anak ini, kau bercandakan. Minggir. Jadi kamu tidak mau minggir? Warga, semuanya kemarilah dan lihat, wanita jalan ini akan di depan semua orang melakukan pembunuhan. Istri Qin Shi, hentikan segera. Jika uangnya tidak cukup kita, bisa patungan. Cepat kirim anak itu ke ibu kota provinsi. Benar sekali, bertengkar dengan ibu mertuamu juga tergantung waktu. Anak ini tidak bersalah, memang benar. Ya Tuhan, dia akan membunuh seseorang. Nah, kau harus cepat pulang dan lihat. Wanita tak berperasaan ini. Wanita jahat. Ini adalah tulang ayam. Sepertinya istri Qin Jai tidak berbohong. Anak ini benar-benar tersedat sesuatu. Qin Yuanmei, bukankah kamu menegaskan bahwa Xiaoyun menderita pneumonia? Bukankah kamu baru saja membuka mulut dan menuntut 3.000 yuan? Mengapa kamu diam sekarang? Aku. Menurut harga tahun 1984, satu jin beras termahal hanya 17-an. Set 3 potong digabungkan hanya sekitar 1.400 yuan. Kamu membuka mulut dan meminta 3.000. Kamu tidak mungkin mencoba tipu uang semua orang kan? Yuanmei, tak menyangka kau orang seperti ini. Biar kamu juga merasakan perasaan difitnah. Aku membenci kalian semua. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bahkan jika kau kebetulan selamatkan Xiaoyun hari ini, dia baik. Tapi
Xiao Yun hari ini, jika dia tidak mati di tanganmu, lusa, hidupnya akan tetap dalam bahaya. Ibu, apa maksudmu dengan mengatakan itu? Nah, lihat, dia tidak hanya memonopoli gajimu dan tidak menghormatiku. Yang sudah cukup buruk, dia juga membuat anak-anak kelaparan. Kalau tidak, Xiao Yun tidak akan serang tulangnya dengan anjing. Xiao An. Bawa kembali Xiao Yun. Qin Jai, kamu harus membela keluargamu dan membuat keputusan. Dasar wanita, cepat kemasi barang-barangmu, pergi. Plot ibu tiri jahat ini benar-benar keterlaluan. Namun, aku aktifkan pandangan dewa. Jika kamu memprovokasiku, kamu telah menabrak lempengan baja. Jiangning, apa yang kau coba lakukan? Nenek tua, kalau tak bersalah kenapa sembunyi? Memang benar aku ibu tiri, tapi aku lebih baik kelaparan sendiri daripada membiarkan anak-anak menderita. Bagaimana dengan ibu? Beranikah kamu bersumpah demi langit bahwa hati nuranimu bersih? Aku untuk tabungan hari tua, mencuri uang nafkah anak menantu, dan pergi bermain kartu. Orang tak berguna macam apa kamu ini? Kamu tidak punya bukti, namun kamu berani menunjukkan gigimu dan memfitnahku. Tidak ada bukti. Mana buktinya? Tidakkah kamu tahu diri? Batas. Ukur dirimu. Semua orang tahu. Direktur Qin berbakti. Apakah Bibi Li perlu mencuri uang belanjaanmu yang sedikit itu? Kamu yakin? Aku sebenarnya punya bukti. Buktinya ada di sana. Kalau tidak percaya, ayo bertaruh. Yue Mai, kamu bertaruh dengannya. Aku sama sekali tidak menaruh uang itu di situ. Nanti, kamu beri dia pelajaran yang bagus. Taruhan kalau begitu, mari bertaruh. Jika kau bisa menunjukkan bukti, aku minta maaf atas nama ibuku. Lakukan yang buatmu tenang. Tapi jika kau tidak bisa menunjukkan bukti, kau harus di depan seluruh desa. Untuk ibuku, bersujud 10 kali dengan suara keras, dan kemudian menceraikan kakak Jay dan keluar dari rumah ini. 10 sujud. 10 sujud terlalu sedikit. Kalau mau bertaruh, ayo bertaruh 100. Apakah Jingning gila? Kenapa tergesa-gesa untuk bersujud? Bagus. Kalau begitu 100. Lihatlah ingatanku. Uangnya tersembunyi. Tersembunyi di sepatumu. Apa? Jangan rebut. Gila. Ibu, Dasar bajingan. Tarik dia pergi. ibu. Ada apa dengan uang ini? Semua yang dikatakan Jiangning itu benar. Aku. Jati Bibi Li. Itu benar-benar mencuri uang untuk membesarkan anak. Yue Mei. Buktinya sudah cukup jelas bukan? Tadi kamu bilang, apa yang kamu pertaruhkan? 100 sujud. Benar. Tepat sekali, Qin Yue Mei. Jangan ingkar janji. Cepat bersujud. Yue Mei. Kakak ipar aku punya banyak waktu hari ini. 100 sujud ini. Luangkan waktumu untuk bersujud. Kakak. Yue Mei, Pao dan ibu seharusnya tidak menjebak Jiangning. Cepat minta maaf. Maaf, aku salah paham padamu. Yue Mei, bukankah kamu bertaruh 100 sujud baru saja ketika kamu memfitnah kakak iparmu? Kamu cukup bersemangat. Mengapa kamu menyangkalnya sekarang? Jika kamu tidak menepati janjimu, hidup lagi nikah sama kodok. Ibu. Astaga. Kakak iparku membuat ibuku pingsan karena marah. Ibu? Ibu bangun, ibu. Wanita tua ini membuat masalah lagi. Semuanya jangan panik.
Biarkan aku memberinya jarum akupuntur dulu untuk menenangkannya. Kalau tidak bawa ke rumah sakit. Sudah terlambat. Hei kau. Dasar jalang. Cukup ibu. Sampai kapan kau akan terus membuat masalah? Aku. Masalah apa yang aku buat? Ibu, kau pura-pura pingsan dan menjebak orang lagi. Apa kau pikir aku buta? Dasar wanita tak berperasaan. Untuk siapa semua keributan ini aku buat? Jika aku tidak memegang uang ini, itu pasti sudah dihabiskan oleh jalang ini. Untuk gigolo. Apa? Gigolo. Lihat, sudah aku bilang. Ji Engning diam temui Wang Kai tadi malam. Dan kamu masih tidak percaya padaku. Wang Kai, wajar Bibi Li ribut. Jadi dia punya niat baik selama ini. Semuanya tolong berhenti bicara. Kakak iparku. Dia sendirian di kamarnya. Itu tidak mudah baginya. Astaga, lihat. Anakku pria sebaik itu. Telah diselingkuhi oleh jalang ini. Telah diselingkuhi. Cerai. Harus bercerai-cerai-cerai. Hei, ini sifat panasku. Aku akan. Apa yang kamu lakukan? Ikut denganku. Di mana? Ini di sini. Ini di sini. Kakak Wang Kai, kamu akhirnya di sini. Yue Mei bilang, kamu ingin aku membantumu, menjelaskan kepada Direktur Kie tentang pertemuan rahasia kita kan? Ya saudara Wang Kai, jika kamu tidak membantuku, tak punya muka jumpa orang. Masih ingin hidup dengan Kinshiku. Hidup bahagia, tidak tahu malu. Aku buat hidupmu sengsara selamanya. Kakak ipar, jangan terburu-buru. Mari kita duduk dan minum air. Dan membahas ini dengan baik. Ya. Kami sengaja membawakanmu sebotol minuman. Cepat coba ini. Seperti yang diduga itu dibius. Untungnya aku sudah bersiap. Kenapa aku sangat pusing? Pertunjukan sudah dimulai. Pertunjukan sudah dimulai. Pertunjukan sudah dimulai. Kakak ipar, ada apa denganmu? Aku tiba-tiba merasa sangat pusing dan panas. Hai saudara Wang Kai. Kakak iparku demam. Tolong bantu aku menjaganya. Aku akan pergi mencari kakakku. Ayo. Yue Mei. Lepaskan aku. Aku harus mencari Yue Mei. Jiang Ning, kakimu sangat lemah. Bagaimana kamu bisa berjalan? Mungkinkah kamu ingin aku menggendongmu? Lepaskan. Aku ingin kembali dan mencari King Ji. Jiang Ning, kamu sudah tidur sendiri. Begitu lama. Kenapa begitu malu-malu? Ayo, berikan aku ciuman. Berselingkuh. Kakak Wang Kai, tolong jangan seperti ini. Aku orang yang sudah menikah. Jadi kenapa? Jiang Ning, aku jadi direktur pabrik nanti. Jika kamu mengikutiku, bukankah lebih baik dari Kinshi? Kamu akan menjadi direktur pabrik. Tentu saja. Sangat halus, sangat lembut. Aku tidak bisa melihat. Aku tidak bisa melihat. Aku tidak bisa melihat Xiaoning. Gelap sekali. Aku tidak bisa melihat. Aku tidak bisa melihat. Xiaoning. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Kakak Wang Kai, datang dan tangkap aku. Xiaoning, di mana kamu? Baiklah, dasar pelacur keluargamu. Seperti yang kuduga kau dan anak ini. Bersama. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Bibi Li, tolong tenang dulu. Dengarkan penjelasanku. Menjelaskan apa? Sekretaris desa ada di sini hari ini. Kalian berdua tidak bisa melarikan diri. Ibu,
Dengarkan penjelasan mereka. Mungkin ada kesalahpahaman. Ibu, berhenti memukul. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati kau pezina. Aku buatmu menyesal tak setia. Aku akan membuatmu menduakan. Selingkuh dengan anakku laki-laki. Pukulan yang bagus. Desa kami tidak bisa mentolerir wanita tidak suci sepertimu. Bibi Li pukul dia keras-keras. Tak apa, pukul dia sampai mati. Kami akan mendukungmu. Ya, pukul dia sampai mati. Berhenti memukul. Kamu tidak boleh memukulnya. Dia adalah... Ayo pukul aku. Pukul saja aku sampai mati. Tunggu. Kenapa suara ini terdengar familiar? Yulmai. Bagaimana bisa itu kau? Ibu? Putriku tersayang? Kenji, apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Kamu tidak benar-benar bekerja di pabrik. Kamu datang ke sini untuk menindas adikku. Apa yang kulakukan? Jangan bergerak dulu. Ini semua salah paham. Bagaimana ini Ken Yulmai? Bagaimana mereka berdua? Jati tinggal bersama ya, berhenti melihat. Semuanya berhenti melihat. Pergi sana. Bibi Li, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Bukankah kau bilang orang di ruangan ini adalah Jiang Ning? Aku juga tidak tahu. Di ruangan ini, bagaimana bisa berubah menjadi Yulmai? Sekretaris desa, Yulmaiku, adalah anak yang baik. Pasti Jalang Jingning itu yang sengaja mencelakai putriku. Ibu, meskipun kamu tidak menyukai istriku, kamu tidak bisa memaksanya menuduh kejahatan yang begitu serius. Bibi Zhao melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu Jingning dan Wang Kai berciuman di sana. Memang benar, aku dikenal sebagai mata 1000 mil. Aku pasti tidak mungkin salah. Sekretaris desa, kamu harus menegakkan keadilan untukku. Aku juga korban. Aku ditipu untuk datang ke sini. Orang yang hidup seperti itu, jati tinggal bersama ya. Jingning, keluar sini. Apa yang terjadi? Yumi, kamu dan Wang Kai kalian berdua. Ini. Ya ampun. Apa kau tidak tahu apa yang terjadi? Kemana saja kau tadi? Jelas-jelas kau dan Wang Kai sedang berkencan rahasia. Kenapa bisa? Putriku di ruangan itu. Tidak bisa melihat. Kakak Wang Kai, datang dan tangkap aku. Xiaoning, di mana kamu? Xiaoning, di mana kamu? Aku tepat di sini kakak Wang Kai. Baiklah. Aku tidak menyangka akan memainkan trik serumit ini. Xiaoning, aku di sini. Gawat. Mungkinkah Wang Kai dikalahkan oleh Jin Ning kan? Aku akhirnya menemukanmu. Jangan bersembunyi. Jika kamu terus bersembunyi, kakak akan menyakitimu. Ayo berikan aku ciuman. Kemana saja kau tadi? Bicara, aku bertanya padamu. Tentu saja aku sedang memasak di rumah. Kemana lagi aku bisa pergi? Kau enak nakal. Beraninya kau masih membantah? Ibu, dia istriku. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Bukankah dia ingin bercerai? Kenapa dia melindungiku? Qin Jai, dia jelas-jelas berkomplot melawan adikmu. Dan kau masih melindunginya. Ibu, harus masuk akal selalu. Jiang Ning jelas tidak ada di sini barusan. Bagaimana mungkin dia berselingkuh? Masalah ini, kita pasti bisa bertanya. Wang Kai dan Yue Mei. Xiaoqin benar. Yue Mei, sebenarnya ada apa denganmu? Paman akan membelamu. Setengah jam yang lalu, aku melihat kakak iparku menggoda Wang Kai. Aku ingin menghentikan mereka. Tapi aku tidak menyangka akan. The film was translated and Pasti narrated kakak by ipar. Media. Karena apa yang terjadi kemarin.
Dia menyimpan dendam padaku. Itulah sebabnya aku tidak ingin hidup lagi. Putriku yang baik. Bagaimana bisa kau begitu bodoh? Jika seseorang harus mati, itu seharusnya dia, wanita jahat ini. Pergi mati. Aku juga korban. Sekretaris desa adalah Jiang Ning. Jiang Ning yang mengundangku ke sini. Apakah kamu punya bukti? Ini buktinya. Kakak Wang Kai. Rumah kecil bobrok di pintu masuk desa. Jangan pergi sampai kita bertemu. Tanda tangan. Jiang Ning. Karena Jing Ning, beberapa hari terakhir ini seluruh desa telah ribut naik mobil. Dia hanyalah sebuah momok. Wanita seperti ini. Kenapa mempertahankannya? Seret dia ke sungai. Dan tenggelamkan dia. Ya, tenggelamkan dia. Ya, tenggelamkan dia. Ya, tenggelamkan saja dia. Jiang Ning, berhenti berpura-pura. Kamu mencoba merayuku dan gagal. Jadi kamu ingin menghancurkanku. Bahkan seret reputasi adikmu. Kamu wanita ini. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Mengapa? Mengapa kamu bahkan tidak bisa menunggu 2 hari? Perceraian. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Kau jalang. Kau masih berani tertawa. Semua orang di ruangan ini, kecuali kamu, tidak ada satupun yang punya otak. Aku benar-benar ingin tertawa. Apa maksudmu dengan itu? Cap pada catatan ini. Apakah cap dari klinik Qin Yunmei? Kalau aku mau diam temui Wang Kai, mengapa aku harus bersusah payah? Merobek selembar kertas dari kliniknya. Benar. Itu benar. Aku juga punya bukti dia merayuku. Kenji, lihat. Lihat wanita yang kau nikahi. Sejak Jiang Ning menikah Qian dan mulai hidup seperti janda, dia sesekali merayuku. Memberiku uang. Memintaku untuk kawin lari dengannya. Untuk hidup enak di kota. Aku mempertimbangkan. Sama-sama. Dengan Kenji. Dengan lembut menolaknya. Tapi siapa sangka, Jiang Ning malah semakin menjadi-jadi. Saat dia tidak bisa memaksakan diri padaku. Dia ingin menghancurkanku. Sekretaris desa. Wang Kai. Jangan bicara omong kosong. Kakak Jay, kata kakak Wang Kai benar. Malam itu, aku sendiri melihat kakak ipar memaksa memberikan kakak Wang Kai 30 dan juga memberitahu kakak Wang Kai untuk kawin lari dengannya. Tadi malam, Bibi Xiao juga lewat. Dia pasti melihatnya. Mata cenayangku sama sekali tidak salah. Jiing Ning. Keluarga Ken kami pernah sakiti kamu. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Baiklah. Mereka bahkan di depanku membuat pertunjukan besar. Hari ini, aku biarkan kalian saksikan. Apa itu akting yang sebenarnya? Sapu tangan ini memang milikku. Jiang Ning. Yue, keadaan sudah sampai seperti ini. Perselingkuhan kecilmu dengan Wang Kai. Kakak iparmu benar-benar membantumu. Tidak bisa dirahasiakan lagi. Apa yang kau bicarakan? Sebenarnya, Yue dan Wang Kai saling mencintai dengan dalam. Tapi setelah ibu mertuaku tahu, dia menjadi serakah akan hadiah pertunangan. Tapi Wang Kai, dia miskin dan lusuh. Mereka datang pinjam uangku. Aku benar-benar tidak menyangka pasangan yang ditakdirkan ini akan berakhir seperti ini hari ini. Langkah ini Tidak. sungguh tragis. Tidak. Kau. Omong kosong. Jiang Ning, apa kau seorang novelis? Kau sangat pandai mengarang cerita. Yue, malam itu, bukankah kau juga ada di sana? Kalau aku diam temui Wang Kai, mengapa aku harus sengaja membawamu ikut? Dengarkan nasihat kakak iparmu. Akui saja sekarang. Kakak iparmu bisa mengingat. Akui dan perbaiki salahmu. Biarkan yang lalu berlalu. Aku tidak. Semuanya jangan dengarkan omong kosongnya. Jangan dengarkan dia. Bibi Xiao. Beritahu kami yang sebenarnya. Apa yang dikatakan Jiang Ning? Apakah itu benar? Aku agak jauh saat itu.
Tapi aku melihat Yue Mei bahkan tersenyum pada Wang Kai. Kau bicara omong kosong. Itu semua omong kosong, tanpa bukti. Itu fitnah. Bukti. Kau ingatkan aku sesuatu. Aku sebenarnya punya bukti. Kau gila. Mana ada bukti hal bohong? Jika kau punya bukti, maka hari ini aku akan berlutut gonggong seperti anjing. Mulai sekarang aku akan memanggilmu Nenek. Cucuku tersayang. Lihatlah baik-baik. Saku celana kirimu menggembung di dalamnya. Ada apa di dalamnya? Apa ini? Apa ini? Wang Kai, kamu sembunyikan gelang di saku. Yue Mei, mengapa kau tidak mau mengakuinya? Bagaimana mungkin? Ini adalah. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Gawat. Kenapa ada sesuatu di sakuku? Kau sangat ragu-ragu. Mungkinkah kau memiliki hati nurani yang bersalah? Kenji, apa yang kau lakukan? Jangan kemari. Kalau tidak aku akan langsung mengalami kejang epilepsi. Gelang ini. Itu benar-benar milik Yue Mei. Kakak Jai. Sesuatu di antaranya. Pasti ada yang salah. Aku dan Wang Kai tidak punya hubungan gelap. Tidak ada perselingkuhan. Mungkinkah Wang Kai orang ini memaksamu, sekretaris desa? Wang Kai melakukan hal yang lebih buruk dari binatang. Dia harus dibawa keluar dan ditembak. Aku, ya benar. Putriku yang malang. Setelah semua itu, Wang Kai berlagak preman. Tidak bisa mengendalikan nafsunya. Dan bahkan menjebak istri Qin Jai. Tembak dia harus ditembak. Tembak dia. Tembak dia. Kakak Wang Kai, laut derita tanpa batas. Tapi berbalik arah menuju pantai. Apakah kau benar-benar memaksanya? Atau kalian berdua saling mencintai? Jalan ini. Aku akui. Yue Mei dan aku berselingkuh. Ini tidak ada hubungannya dengan Jiang Ning. Kami datang ke sini secara sukarela. Untuk pertemuan rahasia. Apa? Yue Mei. Yue Mei katakan sesuatu. Jika kau tidak peduli padaku, sebelum aku mati, aku harus menyeret seseorang bersamaku. Obat bius yang kau berikan padaku tadi masih ada di sakuku. Aku akui. Kakak Wang Kai dan aku. Itu benar. Itu benar-benar cinta yang saling berbalas. Kau. Ibu. Kamu, sekarang bahkan saat keluar, kamu harus bersaing denganku. Kaki pendekmu sendiri yang tidak bisa mengikuti. Salah siapa itu? Tunjuk ke semua. Apa yang bisa kamu lakukan? Benar. Kakak Jai. Kakak Jai. Aku tidak terlambat kan? Yue Mei. Mengapa kamu di sini? Di mana kakak iparmu? Kakak ipar bilang dia tidak mau datang. Bilang takut malu. Dia juga bilang, dia tidak suka gaun yang kau belikan untuknya. Aku bujuk dia lama dengan kata baik. Tapi akhirnya dimarahi. Bagaimana bisa begitu? Kakak kompetisi hari ini adalah pasangan pria wanita. Kami semua sudah menemukan pasangan kami. Ya, apa yang akan kamu lakukan tentang ini? Istriku. Pasti kena dua anak itu. Tersangkut kaki. Kompetisi ini. Aku tidak akan berpartisipasi. Kalian semua lakukan yang terbaik. Kakak Jai. Bukankah kau ingin membeli Xiaoyan dan Xiaoyun TV sejak lama? Biar aku gabung timmu.
Kamu sudah bertunangan dengan Wang Kai. Itu tidak pantas. Direktur Kie, atau kau bersama Yue Mei. Buat satu tim. Bagaimanapun kalian berdua bersama, cukup serasi. Apa yang kalian bicarakan? Yue Mei cocok dengan siapa? Tidak banyak. Hanya berbicara tentang membentuk tim. Membentuk tim. Aku mengerti. Jiang Ning tidak datang. Jadi Direktur Kie ditinggal sendirian. Siapa bilang kakak Jay ditinggal sendirian? Bukankah masih ada aku? Benar. Ya ampun. Dari mana satu itu? Secantik ini. Dia sungguh terlalu cantik. Siapa sebenarnya dia? Apakah ada yang mengenalnya di sini? Apakah ini selebriti wanita yang diundang direktur pabrik? Dia bahkan lebih cantik dari selebriti wanita. Lihat cepat. Dia berjalan menuju Direktur Kie. Ini Jing Ning. Suamiku, aku tidak terlambat kan? Tidak terlalu awal, tidak terlalu terlambat. Tepat sekali. Ipar perempuan, kamu benar-benar cantik hari ini ya. Ya. Kami baru saja mengatakan sebelumnya. Ipar perempuan, mungkin tidak mau datang. Siapa sangka begitu ipar perempuan tiba. Dia akan berpakaian begitu memukau. Direktur Kie, kamu benar-benar diberkati. Seperti ini. Apa kau sengaja mencoba menggoda orang? Yue Mei, bagaimana bisa bicara dengan kakak ipar? Seperti itu. Aku salah bicara. Lihat apa yang dia kenakan. Memamerkan bahunya. Berjalan seperti wanita genit. Ini adalah tempat umum, bukan di samping tempat tidur keluargamu. Yue Mei, pengalamanmu dangkal. Kakak ipar tidak menyalahkanmu. Lagi pula kamu belum pernah ke kota besar. Dan kamu juga tidak mengerti mode. Fas, apa yang kau cemohkan? Apa maksudmu dengan itu? Apa kau mengolok-olokku? Kampungan atau tidak, tunda bahas. Pertama jelaskan, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang kompetisi senapan angin hari ini? Katakan padaku, kenapa sembunyikan lomba senapan angin? Undangan anggota keluarga. Apa? Dia tidak memberitahumu. Dia baru saja mengatakan bahwa aku tidak mau datang. Bahwa aku takut kehilangan muka kan? ya. Kim Yue Mei, aku adalah kakak laki-laki Imo. Istriku yang sah secara hukum. Kamu menyembunyikan undangan itu. Niat apa yang kau sembunyikan? Hak apa yang kamu miliki untuk berdiri di samping suamiku? Kompetisi senapan angin ini butuh tim pria dan wanita. Hadiah untuk pemimpin adalah sebuah TV. Xiao Yun dan Xiao En sudah menginginkannya sejak lama. Kau bahkan tidak bisa menembak. Bagaimana kau bisa membantu? Menambak senapan angin. Aku benar-benar tidak bisa. Ketika aku masih kecil, kakekku dan aku naik gunung dan berburu babi hutan. Bayangkan tambak senapan angin. Tidak akan sulit. Aku akan bekerja sama denganmu. Kita akan mendapatkan juara pertama. Lalu, kita akan membawa pulang TV untuk kedua anak itu. Baiklah. Wang Kai, kau bergabunglah denganku. Kita harus memenangkan TV itu kembali. Dengan aku di sini, kita pasti akan 85 poin. 96 poin. Direktur Kie, skormu turun drastis. Bukan hanya sedikit. Apa kau yakin keluargamu beban itu benar-benar bisa melakukannya?
Apakah direktur bosan menjadi direktur? Dan ingin menjadi tahanan di penjara? Sialan Kenshi, beraninya kau menipuku. Saya menyatakan, senapan angin 10 meter putra. Kompetisi telah berakhir. Sekarang hasilnya akan diumumkan. Total skor individu Wang Kai. 953 poin. Kenji. Total skor individu 745 poin. Hari ini, Direktur Kie benar-benar tidak beruntung. Tidak mungkin istrinya membawa sial padanya kan? Memang pantas dia begitu, ku bilang padamu. Sudah ku bilang padanya sejak lama untuk berpasangan dengan Yue Mei, tapi dia bersikeras tidak mendengarkan dan membawa beban ini. Akan aneh jika dia tidak kalah. Aku menasihatimu, kau harus segera mundur dari kompetisi, agar tidak dicemooh dan dikutuk nanti. Dia benar-benar berpikir, aku tidak punya kemampuan. Kenapa tidak balas rencananya saja, biarkan dia kehilangan muka parah. Kompetisi ini sama sekali tidak menyenangkan. Betapa membosankan. Kim Ji, bagaimana kalau kita pulang saja? Jangan berkompetisi lagi. Sesuai keinginanmu. Selama kamu bahagia. Jika dia mundur dari kompetisi, lalu bagaimana saya bisa secara terbuka menginjak-injaknya? Mengapa kakak ipar begitu aneh? Anda tidak takutkan? Apa yang harus kutakutkan? Aku hanya tidak peduli dengan hadiahnya. Jiang Ning banyak bicara. Kau bahkan meremehkan TV. Saya rasa ipar perempuan kita Jiang Ning mencium dan tidak berani bersaing. Dia sengaja cari kesalahan di hadiah itu. Mengatakan dia tidak tertarik. Tapi kenyataannya saat ini di hatinya. Dia pasti patah hati. Orang-orang ini tepat di depanku. Berani mengucilkanmu seperti ini. Saat aku tidak ada. Sudah seberapa banyak kamu menderita? Kau sudah menanggung berapa banyak kesulitan? Suamiku, sebentar lagi aku akan menampar wajah mereka dengan keras. Lalu ambil TV itu dan bawa pulang untuk anak kita. Aku percaya padamu. Dua poin. Kakak ipar, baru saja mendengarkan kata-kata besar Anda. Saya kira Anda akan mengenai sasaran tepat di tengah. Siapa sangka Anda hanya mengenai cincin 2. Membuat bisa mengenai 6 lingkaran sudah merupakan keberuntungan luar biasa baginya. Tepat sasaran. Dia harus mengorbankan nyawanya. 2 orang bodoh ini. Apa mereka benar-benar pikir aku bodoh? Nanti, biar mereka kehilangan pakaian dalam dan kehilangan segalanya. Aku pasti salah lihat. Sial. Itu benar-benar tepat sasaran. Jiang Ning. Dia. Benar-benar mengenai tepat sasaran. Selamat kepada tim Kinji dan Jiang Ning. Total skor 1625 poin. Jiang Ning benar-benar menutupi 20 poin. Dan bahkan melebihi 02 poin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin tentang itu? Keberuntungan juga bagian dari kekuatan. Kalian berdua, bagaimana mau membayar? Berikan aku gaji 10 tahun ini. Tidak mungkin. Hanya selisih 02 poin. Qin Yue Mei, bukankah kau bilang itu pasti menang? Itu pasti menang. Jika Anda memenangkan 2 poin lagi, bukankah kita akan menang? Jiang Ning, kau telah melumpuhkanku. Kau harus membayar dengan nyawamu. Wang Kai. Apa kau gila? Dokter bilang, kau sama sekali tidak terluka. Dia baru saja kehilangan muka dan ingin balas dendam.
Wang Kai, mulai hari ini, kamu diskors dari tugas. Pulang dan tulis surat minta maaf. Jika Xiaoning dan Qinshi tidak memaafkanmu, maka jangan kembali. Tidak. Direktur pabrik, aku tahu aku salah. Jangan menangguhkanku dari tugas. Direktur pabrik. Kalian bawa dia kembali. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Direktur pabrik, jangan menangguhkanku dari tugas. Direktur pabrik, aku kesakitan. Direktur pabrik, sakit. Xiaoning, lihat gaji 10 tahun itu. Bagaimana kalau diubah menjadi 10 bulan? Nanti, aku akan langsung bayar gajinya ke Kenshe. Selain itu, saya akan memberimu 2.000 lagi. Dan juga, berikan Kenshe libur seminggu. Biarkan dia pulih dari lukanya dengan baik sebelum kembali bekerja. Dengan cara ini, mari kita anggap ini sebagai mengumpulkan pahala dan berbuat baik. Baiklah, karena kamu sudah mengatakannya. Maka kami akan memberimu muka, kami akan mengampuninya kali ini. Sebuah TV. Ibu dan ayah, aku tidak bermimpikan. Tentu saja tidak. Aku tidak bermimpi. Ini nyata. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Baiklah. Tanganmu terluka sekarang, jadi kamu tidak bisa pergi bekerja. Di rumah saja habiskan waktu dengan anak. Dan istirahat cukup untuk sementara. Sedangkan aku akan cari kerja di kota kabupaten. Tidak cuma nyaman untuk bantu beli obat, tapi juga bisa membantumu berbagi beban. Terima kasih. Kau sangat baik padaku dan pada anak ini. Aku mengabaikanmu sebelumnya. Aku pasti akan menebusnya di masa depan. Tatapan penuh kasih sayang pria tampan itu. Aku benar-benar tidak bisa menolaknya. Malam ini benar-benar indah. Sudah lama sekali aku tidak melihat bintang sebanyak ini. Kau lebih cantik dari bintang-bintang. Jingning, Anda mencuri kakak Jay saya. Dan kau buatku benar-benar kehilangan muka. Saya pasti tidak akan membiarkan Anda lolos. Es loli dijual. Es loli, ayo beli es loli. Es loli, ayo beli es loli. Kakak, bagaimana kalau es loli? Tidak, terima kasih. Baiklah. Tahun 80-an sangat ramai. Klinik Fengkin. Pagi pecundang. Jingning, apa yang Anda lakukan di sini? Aku melihat di papan namamu Merekrut dokter bergaji tinggi. bahwa kamu merekrut seorang dokter residen kan. Jadi aku datang. Anda hampir tidak tahu sedikit baca tulis, dan Anda ingin bekerja di klinik. Saya menyarankan Anda cepat pergi, jangan ganggu pemandangan. Yue Mei, mengapa kamu mengusir pasien? Dokter yang dia sakit jiwa. Kami tidak menerima yang seperti itu di sini. Rumah sakit jiwa. Belok kiri di persimpangan berikutnya. Hei, jangan bicara omong kosong. Aku jelas datang untuk wawancara. Wawancara. Ya, Hei nona muda. Klinik kami hanya mempekerjakan dokter tua berpengalaman. Sudah berapa lama kamu berpraktik kedokteran? aku sudah praktik dokter 25 tahun. Apa 25 tahun? Apa 25 tahun? 25 tahun, benarkah? Anda mulai memberikan suntikan langsung setelah lahir. Dokter Zhang, saya kira orang ini berasal dari klinik lain. Dikirim untuk membuat masalah. Kita harus segera mengusirnya. Hei, tunggu sebentar. Kenapa aku sampai bilang usiaku?
Praktik dokter sebenarnya milikku. Itu Dokter Zhang. Aku baru saja salah ingat. Aku sudah praktik dokter 15 tahun. Aku berumur 10 tahun ketika aku mulai belajar dari kakakku. Aku janji, jawabanku selanjutnya pasti akan serius. Jika kamu benar-benar tulus, maka jawablah aku dengan jujur. Jangan bicara omong kosong lagi. Katakan padaku, apa saja penyakit yang paling kamu mahir obati? Terlalu banyak. Hal-hal seperti kraniotomi dan pengerokan tulang, eksisi massa darah sela, reseksi tumor otak, berhenti. Apa yang Anda bicarakan omong kosong di sini? Sekarang tahun 80-an. Mereka juga tidak mengerti ini. Baiklah. Aku juga mahir obat tradisional Tiongkok. Baik diagnosis racik obat atau akupuntur. Semua itu bukan masalah. Gelar saya dari Harvard. Harvard. Akademi Buddha Harbin. Omong kosong macam apa ini? Yulmei tuanmu telah mendiagnosisnya. Dia memang memiliki penyakit mental. Cepat bawa dia ke rumah sakit jiwa. Berhenti. Ini adalah wilayah saya. Anda tidak punya hak untuk masuk. Wilayahmu. Apakah kamu kencing di sini untuk menandainya? Hei Anda. Biar ku bilang sesuatu padamu. Hari ini klinik memiliki tamu penting. Segera keluar dari sini. Nyonya. Saya kira Anda tidak datang hari ini. Bukankah sudah sampai? Eyo. Bukan Nyonya. Orang kaya dalam film. Sampai wajah hancur karena Qin Yuemei. Nyonya, wajah Anda hancur. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya asisten kecil. Dokter yang adalah yang meresapkan obat. Tidak. Seseorang seret dia keluar untukku. Pukuli dia dengan parah. Lalu berikan dia makan buaya. Ya. Xiaoqin, mulai sekarang. Klinik ini milikmu. Kau harus bekerja dengan baik untukku. Terima kasih Nyonya. Terima kasih Nyonya. Qin Yuemei ini benar-benar keji. Tidak, aku harus menghentikan semua ini. Kamu ini apa? Berani sekali kau menghalangi nyonya kami. Dia hanya pasien jiwa. Dia cuma bikin ribet dan cari gara-gara. Dia bahkan ingin menjadi dokter di klinik. Jadi kau bilang, dia juga punya keberanian yang tidak kecil ya. Sama sekali tidak. Dia bahkan belum pernah sekolah kesehatan. Tidak sekolah kesehatan. Dan berani mengobati orang. Xiaoqin, nanti beritahu doktermu. Suruh saja dia gulung bola kotoran seperti kumbang. Dan cepat suruh dia pergi. Aku... Kau dengar ucapan Nyonya Tang. Dia menyuruhmu segera pergi. Nyonya, hari ini sangat panas. Jangan sampai kepanasan, ayo. Baik. Qin Yuemei, silakan saja kau sok tahu. Bagaimanapun semakin tinggi kamu terbang, semakin keras kamu jatuh. Akhir-akhir ini wajahku selalu gatal. Dan ada bau yang sangat busuk. Ini, Nyonya itu benar sekali. Saat ruamnya bernanah, itu berarti akan segera mengering. Setelah korengnya lepas, wajah sang Nyonya pasti lebih cerah dan lembut dari dulu. Jadi itu masalahnya. Sekarang kau menyebutkannya. Aku akan lega. Kalau begitu cepat siapkan obatnya cepat. Aku sudah menyiapkannya. Aku akan mengambilkannya untukmu sekarang. Baik-baik. Xiaoqin, kau siapkan obatnya dulu. Kami akan keluar sebentar. Resep Dokter Zhang sama sekali tidak bisa menyembuhkan Nyonya Tang. Harus resep yang kutulis. Jika aku bisa menyembuhkan wajah Nyonya Tang, setelah dia senang, dia mungkin saja buka klinik khusus buatku. Jiengning,
Beraninya kau masih berlama-lama di sini. Jika aku tidak di sini, mustahil aku lihat kau berbuat jahat. Kau, Jingming, apa kau tahu? Ini adalah obat untuk mengobati ruam wajah Nyonya Tang. Apa kau tahu siapa Nyonya Tang? Salah satu jarinya bisa menghancurkanmu sampai mati. Apa yang dia alami? Sama sekali bukan ruam. Sudah cukup buruk kamu salah mendiagnosisnya. Kamu malah bikin tambah parah dengan resep keliru. Siapa di antara kita yang sebenarnya cari celaka? Aku adalah dokter yang sah. Apa yang kau tahu? Saat Nyonya Tang tiba, aku akan memberitahunya. Kau tunggu saja kematianmu. Nyonya, dia bilang ruam di wajahmu adalah karena kehidupan pribadi yang kacau. Aku tidak tahan jadi aku berdebat dengannya. Aku tidak menyangka dia menjatuhkan obat milik Nyonya. Maafkan aku. Ini semua salahku karena tidak berguna. Baiklah. Seseorang, tangkap wanita yang suka menyebarkan rumor ini. Dan tangkap dia, pukuli dia dengan parah. Lepaskan aku. Biarkan kamu pergi. Sebaiknya kamu berdoa agar Raja Yama mengampunimu. Orang terakhir yang menyinggung nyonya saya sudah diberikan kepada buaya. Jiangning, cepat berlutut dan mohon ampun. Mengapa kamu harus menyinggung orang lain? Anda menyinggung Nyonya Tang. Tepat sekali. Cepat minta maaf. Jangan seret desa kami ke dalam masalah ini. Tepat sekali, tepat sekali. Apa yang masih kau ragukan? Bawa dia keluar untukku. Pukuli dia dengan parah. Ya, Hentikan. Apa yang kau lakukan? istri Anda baru saja membuat marah Nyonya Tang. Nyonya Tang akan menanganinya. Direktur King cepat berhenti ikut campur. Hati-hati jangan sampai mencari masalah sendiri. Nyonya Tang saya suaminya. Jika dia melakukan kesalahan, saya minta maaf atas namanya. Minta maaf. Jika minta maaf itu berguna. Lalu untuk apa kita butuh buaya? Hari ini semua ucapanmu sia-sia. Bawa dia keluar untukku. Dan berikan dia makan buaya. Tunggu, aku tak buat salah apapun. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Kalau begitu jelaskan padaku. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Salep-salep ini adalah salep yang dibuat sendiri oleh Qin Yuanmei. Mereka mengandung sejumlah besar bubuk streptomisin. Dalam 3 hari, wajahmu akan benar-benar rusak. Aku membantumu. Apa? Sejauh yang aku tahu, obat-obatan ini sudah kau gunakan bertahun-tahun, namun tidak ada efeknya. Kan? Apa yang kau tahu? Bagaimana obat bisa bekerja secara instan? Lalu Qin Yuanmei membujukmu beli obat lebih mahal. Setelah kau selesai menggunakannya, kau mendapati wajahmu semakin merah dan sesekali gatal. Akhir-akhir ini sudah bernanah dan bau. Kan? Kau, bagaimana kau tahu? Itu benar kalau begitu. Kau benar-benar ditipu oleh amatir ini. Bermain-main saja. Jiangning, karena kau cemburu padaku. Kalimat Indonesia yang sudah diringkas. Lalu mencuri juara pertamaku di senapan angin. Dan sekarang kau ingin merusak pekerjaanku. Sudah cukup buruk kau menyakitiku. Tapi kau sama sekali tidak seharusnya menyeret Nyonya Tang yang tidak bersalah ke dalam masalah ini. Xiaoqin, apa kau bilang? Ada dendam di antara kalian berdua. Dia adalah kakak iparku. Dia cemburu karena aku lebih cantik. Dan pekerjaanku lebih baik darinya. Semua orang di desa tahu. Yuanmei sejak kecil. Kami semua melihatnya tumbuh besar. Dia cantik dan berbakti. Bekerja di klinik selama bertahun-tahun. Dia selalu baik. Tapi begitu Jiangning ini datang, masalah muncul. Tepat sekali. Yuanmei juga lulusan sekolah kesehatan provinsi. Kenapa dia beri resep salah? Jiangning pasti sengaja menjebaknya. Tepat sekali. Baiklah. Jadi kau awalnya ingin menggunakan tanganku untuk menindak Xiaoqin. Kamu pergi dari hadapanku sekarang. Jiangning. Demi kakak Jai, aku akan memohon untukmu. Cepat pergi. Jangan membuat masalah di sini lagi. Cepat pergi saja. Lihatlah Yuanmei milik mereka itu. Betapa murah hatinya dia. Dia bahkan tidak peduli dengan Anda. Qin Yuanmei, kau usir aku karena aku sentuh titikmu. Dan kau merasa bersalah bukan? Kau, kata baik sia-sia bagi si keras kepala. Wajah Nyonya Tang. Uma sakit besar di ibu kota pun gagal menyembuhkannya. Kau bilang kau bisa menyembuhkannya. Hanya orang bodoh yang akan percaya itu kan? Ini hanya beberapa masalah alergi kulit ringan. Aku bisa mengatasinya dalam 2 jam. 2 jam. Ruam Nyonya Tang sudah mengganggu dia 2 atau 3 tahun. Nyonya Tang, apakah kau bersedia mencoba metodeku? Nyonya, dia cuma mau manfaatkan kesempatan buat tipu uangmu. Kau sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Menipu demi uang, tapi gagal menyembuhkan. Aku akan beri Nyonya Tang tambahan 500 yuan.
bisa sembuhkan wajahku. Kalau begitu ku beri 3 kali lipat. Tidak, 10 kali lipat hadiahnya. Apa yang kau inginkan? Aku bisa menyetujui apapun. Tapi jika kau tidak bisa menyembuhkannya, maka kau bisa menunggu untuk masuk penjara. Sekali bicara tak berubah. Direktur Qin, Anda dengar itu dengan jelaskan. Istri Anda yang berbicara begitu berani duluan. Jangan bodoh. Cepat ceraikan dia. Apa kau benar-benar yakin? Ya, percayalah padaku. Saya percaya Jiang Ning. Jika Jiang Ning tidak menyembuhkan Nyonya Tang, siap tanggung akibatnya bersama. Sombongnya keterlaluan. Kondisi yang bahkan klinik kami tak bisa sembuhkan. Anda seorang praktisi tidak ortodoks. Berani bicara omong kosong di sini. Apa salahnya menjadi tidak ortodoks? Dokter yang takut tabib itu terlalu kuat dan akan mempermalukan klinikmu. Bagaimana mungkin saya takut? Anda tak bisa sembuhkan Nyonya Tang sama sekali. Bagaimana kalau aku benar-benar menyembuhkannya? Jika Anda menyembuhkan Nyonya Tang, saya Shang Kaimi hari ini akan berlutut minta Anda jadi dokter di klinik kami. Tapi jika Anda tidak bisa menyembuhkannya, Anda bereskan kekacauan ini sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan klinik kami. Sekali bicara tak berubah. Kalau begitu aku minta semua orang menjadi saksi. Selanjutnya adalah saatnya menyaksikan keajaiban. Misi selesai. Tunggu sebentar. Anda akan menggunakan benda semacam ini untuk mengobati wajah Nyonya Tang. Itu benar. Nyonya silakan duduk. Aku akan mengoleskan masker wajah untukmu. Tunggu. Apa kau mencari masalah lagi? Aku ingin kau di depan. Semua orang berjanji bahwa jika kau tidak bisa menyembuhkan Nyonya Tang, kau akan menceraikan kakakku agar kau tidak masuk penjara dan melibatkan keluarga kami. Baiklah. Kalau begitu aku tambah satu syarat. Jika aku menyembuhkan wajah Nyonya Tang, kau akan berdiri di pintu masuk klinik dan berteriak aku penipu 100 kali. Dan minta maaf padaku. Baiklah, jangan coba tarik kembali ucapanmu. Baiklah, kau bisa diam sekarang. Ingatlah untuk minum lebih banyak air, agar saat kau meminta maaf nanti, kau tidak kehilangan suaramu. Kau, Nyonya Tang, goles di setengah wajahmu dulu, untuk perbandingan. Ini apa yang dibuat Jiang Ning? Benda macam apa ini? Ini terlihat seperti kotoran keledai. Bisakah ini berhasil? Aku rasa dia hanya hidung babi ditusuk daun bawang. Pada kenyataannya, lebih banyak petanda buruk. Wajahku sakit. Wajahku sakit sekali. Seseorang cepat seseorang. Cepat tangkap dia untukku. Tunggu. Nyonya Tang, kenapa kau tidak mencuci wajahmu dulu? Belum terlambat untuk marah nanti. Kau wanita desa kecil. Kau cukup berani. Jiang Ning, setelah kau mati, aku akan merawat dengan baik kakak Jai. Suamiku, aku akan mengurusnya sendiri. Kau sebaiknya menjaga mulutmu saat kau dipukuli nanti. Jangan mengeluh kesakitan. Kematian sudah di depan mata, namun kau tetap delusi. Sungguh menyedihkan. Wajahku. Jiang Ning. Nyonya Tang, jangan rusak kesehatanmu karena marah. Pelakunya masih di sini, menunggu untuk dihukum. Dao Erwo, pergi ke mobilku dan ambil peralatannya. Jiang Ning menjadikan Nyonya Tang seperti gasing. Pasti, dia akan dibawa pergi dan ditembak. Direktur Kie, Anda ikut dengan kami. Ya, Direktur Qin. Anda sama sekali tidak boleh bodoh. Jangan melompat ke lubang api sendiri. Anda masih punya ibu tua dan anak-anak di rumah. Cepat ikut kami. Itu benar. Kakak Jai, apa kau tidak dengar? Mereka akan mengambil alat-alatnya. Ayo kita cepat pergi. Hentikan. Tidak ada yang diizinkan menyentuhnya. Tabib ilahi Jiang, terimalah ini. Nyonya Tang,
Kau sudah memberi terlalu banyak. Uang sebanyak ini, Uang sebanyak ini. kau mungkin tak bisa habiskan seumur hidup. Bagaimana ini mungkin? Mengapa mereka tidak menghukum Jiang Ning? Mereka bahkan memberinya uang. Ini pasti puluhan ribu. Tabib sakti Jieng. Saya terlalu bersemangat tadi. Terlalu senang. Saya tidak menakuti Anda kan? Itu semua salah paham. Kau hanya menakuti Qin Shi kami. Luar biasa. Jiang Ning ini benar-benar mampu. Wajah Nyonya Tang sekarang seperti telur yang dikupas. Ini sungguh sebuah keajaiban. Jingning tidak. Tabib sakti Jieng, tolong cepat bantu saya melihat. Bisakah ini di wajah saya disembuhkan? Dan saya. Ibu saya yang sudah tua, berkulit gelap seumur hidupnya. Saya juga ingin membeli itu apa namanya masker. Untuk membuatnya senang. Saya juga. Saya juga. Semua jangan ribut. Biar aku ucap terima kasih dulu ke Tabib Sakti Jieng. Tabib Sakti Jieng. Ini adalah biaya konsultasi. Tolong Anda harus menerimanya. Nyonya Tang ini terlalu banyak. Aku tidak bisa menerimanya. Kalau begitu kau sudah pertimbangkan. Untuk bekerja sama dengan saya, kita akan menghasilkan banyak uang. Bagaimana kita bekerja sama? Aku sediakan uang, kau sediakan teknologi. Kita akan menjual masker wajah ini ke seluruh negeri. Kita pasti akan menghasilkan banyak uang. Anggap saja ini uang muka. Dengan senang hati. Sebenarnya ruam merah di wajahmu hanyalah alergi biasa. Kau harus berhati-hati mulai sekarang. Sama sekali jangan oles sembarangan ke wajahmu lagi. Maka itu tidak akan kambuh lagi. Ucapanmu mengingatkanku pada sesuatu. Qin Yulmei, beraninya kau menipuku. Pengawal, tangkap dia untukku. Beri dia pelajaran yang bagus. Kakak ipar. Tolong selamatkan aku. Kita kan satu keluarga. Keluarga yang penuh kasih. Sekarang kau menganggapku keluarga. Baru saja kau masih mencoba menjebakku. Kakak ipar, aku minta maaf. Ini semua salahku. Aku adalah dokter yang tidak kompeten. Salahku. Aku dokter yang tidak becus. Aku bisa mengampunimu. Tapi dengan satu syarat. Selama kamu setuju menyelamatkanku, aku akan menyetujui syarat apapun. Pertama, kau harus bertanggung jawab atas kesalahanmu. Biaya perawatan kulit wajah Nyonya Tang akan ditanggung olehmu sampai dia pulih sepenuhnya. Kedua, keahlianmu buruk. Kau tidak memiliki etika medis. Dan kau sama sekali tak layak praktik dokter. Kau harus segera mengundurkan diri. Bagaimana dengan Yoyo Mei? Dia sudah di klinik saya selama 2 tahun ini. Mungkin kali ini itu sebuah kelalaian. Dokter Zhang, Anda benar-benar seorang dermawan yang hebat. Saya khawatir Anda masih tidak tahu yang Qin Yulmei sudah dibuat diam-diam di belakangmu kan? Apel, Saya sudah dirawat di klinik Anda selama hampir setengah tahun. Qin Yulmei ini bersumpah kepada saya bahwa dia pasti bisa menyembuhkan saya. Untuk ini saya menghabiskan lebih dari 2.000 yuan. Hari ini Anda harus memecatnya untuk saya. Kalau tidak, Anda harus mengganti rugi saya 3 kali lipat. Apel, Guru, aku hanya sebentar saja hilaf. Guru, Dr. Shan, jangan berhati lembut. Kalau tidak, kami tidak akan datang ke sini lagi. saya juga. Dokter ini terlalu tidak berperasaan. Tidak berperasaan. Tidak berperasaan. Saya menyesal memperlakukan Anda. Sebagai penerus saya, beginikah cara Anda memperlakukan saya? Anda dipecat. Nyonya Tang, tolong beri aku muka. Ampuni dia kali ini. Ini? Baiklah, Tabib ilahi Jiang sebelumnya. Saya gagal mengenali kehebatan Anda. Saya minta maaf. Saya akan bersujud dan meminta maaf. Tolong jangan salahkan saya. Saya mohon Anda datang bekerja di klinik saya. Seperti yang kita diskusikan sebelumnya, saya akan memberi Anda 5 kali lipat gaji. Aku seharusnya tidak. Aku masih perlu belajar banyak darimu yang terhormat. Saya malu. Kakak Jay, aku juga tidak tahu mengapa kakak ipar datang hari ini dan membuat keributan di klinik. Sekarang pekerjaanku juga hancur. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sangat lucu. Qin Yulmei,
Kau harus segera pergi berpartisipasi dalam kompetisi mengubah wajah dunia. Kau pasti akan bisa bersinar cemerlang di bidang itu. Kakak ipar, mengapa kamu perlakukan aku begini? Aku bahkan tak... Baru saja saya melihatnya dengan jelas. Kau sendiri yang mencari masalah. Jangan salahkan orang lain. Ayo pergi. Kita pulang. Aku jelas yang pertama menyukaimu. Mengapa di matamu tidak ada aku? Jiangning, kau jalang. Aku belum selesai denganmu. Jiangning. Perjalanan ke ibu kota provinsi untuk belajar ini akan memakan waktu lama. Saya masih sedikit khawatir tentangmu dan anak-anak. Belajar keterampilan itu baik, pergilah saja. Aku akan mengurus urusan di rumah. Saat saya kembali, saya akan membawakanmu kejutan. Tunggulah saya dengan patuh. Baiklah, kalau begitu saat kau kembali. Aku juga punya kabar baik untuk memberitahumu. Kembalilah. Kakak Jai. Kakak Jai, tunggu aku. Aku akan ikut denganmu. Aku akan ke ibu kota provinsi belajar keahlian. Mengapa kau mengikutiku? Kembalilah. Kakak Jai. Biarkan aku mengikutimu. Jingning membuatku kehilangan pekerjaanku. Wang Kai juga karena insiden kompetisi senapan angin akan mencampakkanku. Sekarang aku benar-benar tidak punya tempat tujuan. Kau tidak bisa menyalahkan Jiangning untuk ini. Kau sendiri yang mencari masalah. Biarkan aku pergi ke ibu kota provinsi untuk bersembunyi sebentar. Aku bisa menjagamu. Baiklah. Aku tak punya tempat untukmu menginap di sana. Saya juga tidak membutuhkan perawatanmu. Saya kakakmu. Jiangning adalah kakak iparmu. Sebaiknya kau pahami posisimu. Jangan membuatku jijik. Kau memaksaku. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Mengapa kau memanggilku kembali? Untuk menghidupkan kembali mimpi lama. Wang Kai, insiden klinik terakhir kali. Kau pasti sudah mendengarnya kan? Ya. Kebodohanmu. Aku dengar sampai kabupaten sebelah. Itu semua Jingning. Jalan itu berkomplot melawanku. Aku memanggilmu ke sini adalah agar kau membantuku menyelesaikan tugas besar. Jika kau tidak setuju, aku akan menuduhmu sebagai preman dan membuatmu ditambah. Bibiku. Pelankan suaramu. Beritahu aku. Tidak bisakah aku membantumu saja? Bantu aku membunuh Jingning. Selamat ulang tahun, Xiao Yun. Cepat buat permintaan. Ibu, bagaimana cara membuat permintaan? Seperti ini. Satukan kedua telapak tanganmu. Lalu pejamkan matamu. Dalam hati diam-diam, ucapkan sebuah permohonan. Buka matamu dan tiup lilinnya. Dewi kecil akan membantumu mewujudkannya. Adik perempuan, permintaan apa yang kamu buat? Aku ingin bersama ibu. Selamanya. Sebenarnya, aku juga membuat permintaan yang sama. Aku ingin tahu, apakah peri kecil itu mendengarnya? Dewi kecil pasti mendengarnya. Dulu, aku sendirian. Baru setelah datang ke sini aku menyadari bahwa kebahagiaan bisa sesederhana ini. Hidup seperti ini, seumur hidup juga tidak buruk. Kakak ipar tolong. Kalian berdua jangan keluar dulu. Xiao An jaga Xiao Yun. Adik perempuan, jangan khawatir. Aku akan melindungi kamu dan ibu. Kalian sedang apa? Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Lepaskan aku. Adik perempuan. Ibu. Adik perempuan, kamu baik-baik saja? Tidak. Bukankah kita sudah membuat permintaan? Ibu berbohong? Ayo kita cari paman di kantor pos untuk memberitahu ayah. Paman, tolong demi ayahku, sampaikan pesan. Katakan padanya untuk cepat kembali. Ibu dibawa oleh orang jahat. Apa? Paman, tolong. Tolong bantu kami cepat. Cepat bangun. Saya akan segera memberitahu ayahmu.
Anak muda Anda punya selera yang bagus. Ini adalah milik ibu kota provinsi kami. Satu-satunya cincin. Ini melambangkan cinta yang unik. Bagus. Bungkuskan ini untukku. Baik, tentu saja. Direktur Qin, ada yang tidak beres. Istri Anda telah dikulit. Apa? Aku tidak pernah menyangka kau akan mengalami momen menyedihkan seperti ini. Kau berhasil mengikatku di sini. Kau pasti senangkan. Ini baru permulaan. Ketika kau benar-benar menghilang dari dunia ini, barulah aku bisa benar-benar tersenyum. Aku sudah menghubungi orang-orang dari kabupaten tetangga. Begitu fajar ku kirim kau. Aku dengar kondisi keluarga itu cukup buruk. Mereka 5 bersaudara. Yang nabung cuma buat nikahinmu. Kau sangat kurus. Kau pasti tidak akan hidup lebih dari sebulan. Kim Hyun-mi, kau sudah melakukan begitu banyak hal buruk. Apa kau tidak takut terbakar? Melakukan begitu banyak perbuatan jahat. Ini semua karenamu. Kim Jae dan aku benar-benar ditakdirkan untuk satu sama lain. Kau pihak ketiga yang merebut priaku dan menghancurkan hidupku. Kau pantas mati. Hanya orang tidak berguna yang akan membenci orang lain. Keterampilan medisku luar biasa. Aku bisa menghidupi diriku sendiri di mana saja. Tidak sepertimu, yang bukan apa-apa tanpa seorang pria. Mati sana. Mati jalang-jalang. Aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja. Kau memaksaku melakukannya. Kau memaksaku melakukannya. Kim Hyun-mi, kau tidak akan berakhir baik. Aku akhirnya mendapatkan rumahku sendiri. Aku belum lama bahagia. Dan sekarang aku akan mati. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa. Jiangning, Kakak Jai, kakak ipar ada di dalam. Dia pasti dalam bahaya besar. diam. Saya peringatkan kau, Jiangning. Jika sesuatu terjadi padanya, saya tidak akan pernah melepaskanmu. Jiangning. Jiangning. Jiangning, tunggu aku. Jiangning. 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 Dia sudah bangun. Dia seharusnya baik-baik saja. Jiangning. Bagaimana kabarmu? Bawa adik keluar dulu. Kim Ji, kenapa kau sangat terlambat? Maafkan saya, maafkan saya. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Kim Ji, itu Kim Hyun-mi dan Wang Kai. Mereka mencoba membunuhku saat kau pergi. Kau harus percaya padaku. Saya percaya padamu. Jangan khawatir. Saya pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Yui-mai, kamu hebat nak. Setelah Jalang Jingning itu mati, ibu akan mengatur agar kamu bersama Kim Jae. Ibu, tapi aku takut Jingning diselamatkan dan hidup lagi. Apa yang kamu takutkan? Api itu sangat besar. Saya melihatnya dari jauh. Jingning, dia pikir dia punya tubuh abadi. Yui-mai, kali ini pukulan yang diterima Kim Jae pasti sangat besar. Kamu harus lebih proaktif dan membuat hal baik ini terjadi.
Setelah perbuatan itu selesai, maka Qin Jai, jika dia masih menolak menikahimu, kita akan tuduh dia berbuat premanisme. Kau nanti akan ambil alih pekerjaannya. Melihatnya seperti ini tetap kesepakatan bagus. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, Ibu. Jalan Jingning itu sangat sombong sebelumnya. Sekarang, dia bahkan bukan riak dan tidak bisa membuat percikan. Jika Jingning meninggal, maka pekerjaanku di klinik akan pulih. Maka kakak Jai dan aku akan sama-sama bekerja. Tapi dalam kasus itu, kita tidak akan bisa memiliki anak sendiri. Apa yang begitu sulit tentang itu ketika kamu dan Qin Jai bersama di masa depan? Qin En dan Qin Yun, bukankah mereka akan ada di bawah kendalimu? Jika anak pertamamu perempuan, maka cari cara untuk mendapatkan obat untuk membunuh Qin Yun. Jika kamu punya anak laki-laki, maka kita akan membunuh Qin En. Bukankah itu terlalu kejam? Putriku yang bodoh, jika kamu tidak mendengarkan, bukankah para leluhur sudah mengatakan, jika seorang pria tidak untuk dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghancurkannya. Lagi pula, kedua anak itu bukan anak kandungmu. Kau masih berharap mereka berbakti padamu. Beraninya mereka. Beraninya mereka. Qin Ji, tenanglah. Jangan kehilangan kendali. Jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Ibu, Jingning telah berubah menjadi hantu dan datang untuk membalas dendam padaku. Ibu, selamatkan aku, Ibu. Selamatkan aku. Kamu, kapan kamu sampai di sini? Kamu mendengar semuanya barusan. Ya. Sejak ibu bilang, kau ingin menjodohkanku dengan Qin Yuemei. Tidak ada satu kata pun yang terlewat. Saya mendengarnya semua. Ibu. Kedua anak itu memanggilmu nenek. Namun kau justru ingin mencelakai mereka sampai mati. Dan Jiangning, kau begitu tidak berperasaan. Mau bakar dia sampai mati. Jadi kenapa? Aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Apa yang sudah kamu bawa kembali untukku? Kamu membawa kembali pertanda kematian. Ibu, aku tak pernah lupa kebaikanmu membesarkanku. Selama bertahun-tahun ini, rumah yang kau tinggali, nasi dan tepung yang kau makan, mana yang tidak saya dapatkan? Bekerja tanpa lelah dari fajar hingga senja. Sedikit demi sedikit, bahkan uang kompensasi pekerja tahun lalu, saya tidak menghabiskan satu sen pun. Saya berikan semuanya padamu. Apalagi yang kau inginkan dariku? Uang bakti itu adalah aku. Hati nuraniku bersih. Qin Jai, selama kamu menceraikan wanita ini sekarang dan menikahi Yulmai, maka semua masalah kita di masa lalu akan terhapus bersih. Kau akan tetap menjadi putraku yang baik. Kau bermimpi. Kau masih ingin menguras darah Qin Ji sampai kau di kuburan. Selama Qin Jai adalah putraku untuk satu hari, dia harus berbakti padaku. Jika aku menyuruhnya menikahi Yulmai, dia harus menikahi Yulmai. Itu akan membuatmu murka. Putrimu bersekongkol dengan Wangkai culik aku dan bahkan mencoba membakar orang. Semua ini, kita akan pergi sekarang dan menyelesaikannya di kantor polisi. Omong kosong. Bukti apa yang kau miliki untuk membuktikan putriku membunuh seseorang? Apakah seseorang dicelakai atau tidak? Kantor polisi akan menyelidikinya secara menyeluruh. Anak durhaka, kau benar-benar anak durhaka. Aku tidak mau pergi, aku tidak mau pergi. Ibu, aku tidak mau pergi. Selamatkan aku. Astaga. Jingning membunuh seseorang. Yue Mai. Jalan. Mati. Jiangning, Qin Ji, kau baik-baik saja? saya baik-baik saja. Tidak sakit. Qin Jai, kau sungguh demi wanita ini menghalangi gunting itu. Apakah kau lupa? Kau dan aku adalah keluarga. The film was translated and narrated by Kita adalah keluarga Amelia. itu benar. Tapi saya tidak bisa melihatmu mencelakai Jiangning. Oleh karena itu, aku tak bisa biarkan kau melanggar hukum. Pergi sana. Jika ibu bersikeras dengan caramu sendiri, maka saya tidak punya pilihan selain memutuskan hubungan dengan keluarga Qin. Kau. Kakak, apa kau gila? Yue Mei, ayo berangkat. Ibu akan membawamu. Lihat siapa berani tangkapmu. Tidak ada yang diizinkan pergi. Kantor polisi menerima laporan. Putri Anda Qin Yuemei
Diduga melakukan penculikan dan pembunuhan berencana. Silakan ikut dengan kami. Gawat, ibu selamatkan aku. Aku yang mengatur semua ini. Ini tidak ada hubungannya dengan putriku. Jika kau ingin menangkap seseorang, maka tangkaplah aku. Perlindungan Anda padanya tidak berguna. Wang Kai sudah mengakui semuanya. Bawa dia pergi. Kakak-kakak ipar. Tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Selamatkan aku, Yulmai, putriku. Jiangning, ada apa denganmu? Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Tidak perlu. Hanya saja setelah hamil. Aku sedikit mengalami gula darah rendah. Apa aku akan jadi ayah? Ada kabar baik. Grup makanan Ening. Di bawah kepemimpinan Direktur Pabrik Kin, pabrik telah berhasil masuk 100 perusahaan teratas di Waguo. Ibu, kapan adik laki-laki akan keluar bermain denganku? Ini masih terlalu pagi. Ibu, bukankah ibu paling suka makan serangga besar tumis? Kesulitan anggap beberapa untuk ibu. Xiaoan, ibu sudah memberitahumu. Berapa kali? Ini namanya udang karang. Kemarilah. Kemarilah. Istriku, kau sudah bekerja keras selama kehamilanmu. Kau sekarang direktur pabrik besar. Bicara apa ini, kau masih mencuci kakiku. Tidak peduli seberapa mampunya aku di luar, aku tetap suamimu. Tidak peduli seberapa kuat dan mampunya dirimu. The Kau film juga was seorang nona muda. translated and Aku harus narrated menjagamu by seperti M permata. Media. Tidak peduli berapa tahun. Aku harus memanjakan dan mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Malu sekali. Aku melihat semuanya.